Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah. Serta yang terpenting, tetap semangat mempelajari PAI ya. Sekarang kita akan belajar di Rosah bab 7 tentang mengenal ilmu hadis. Sudah pada siap? Ayo kita mulai. Yang pertama, kita harus memahami apa itu hadis secara pengertian maupun makna. Mungkin selama ini kita mengetahui bahwa hadis itu sabda Rasul, perkataan Rasul. Tetapi sebenarnya hadis itu juga mencakup atau meliputi dari perkataan, perbuatan ataupun ketetapan dari Rasulullah SAW yang kemudian dapat dijadikan sebagai patokan hukum ataupun pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Setelah kita memahami apa itu hadis, yang akan kita bahas selanjutnya adalah contoh-contoh hadis. Bagaimana sih contoh-contoh dari hadis itu? Nah, maksudnya kalau yang berupa perkataan itu berarti Rasulullah sendiri yang menyampaikan isi dari hadis itu. Contohnya, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Berarti hadis itu berasal dari perkataan Rasulullah sendiri, langsung to the point. Dan yang kedua berupa perbuatan. Maksudnya adalah pedoman itu didasarkan pada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya tentang sholat. Rasulullah mengatakan bahwa sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Berarti kan Rasulullah itu menyuruh kita mengamati Rasulullah untuk dilakukan secara persis seperti itu. Lalu ketetapan itu apa sih? Ketetapan itu fatwa atau dasar hukum yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Misalnya, makanlah sesungguhnya itu halal. Berarti halal itu merupakan fatwa Rasulullah SAW yang juga berasal dari Allah. Unsur-unsur hadis, apa aja sih yang ada di dalam unsur hadis? Ataupun di dalam hadis itu ada apa aja? Yang pertama, berisi tentang matan. Matan itu berarti isi dari hadis itu. Misalnya tadi, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, inti dari hadis itu bernama matan. Kemudian sanad. Sanad itu apa sih? Sanad itu penghubung antara isi hadis itu dengan Rasulullah. Jadi, sumber-sumber hadis itu siapa saja atau bagaimana hingga bisa berasal dari Rasulullah langsung. Contohnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Berarti hadis itu berasal dari Abu Hurairah yang mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu bersabda tentang hal itu atau tentang hadis tersebut. Lalu unsur ketiga dari hadis yakni rawi atau perawi. Maksudnya adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya, biasanya nih dalam hadis itu ada tulisan HR atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim misalnya, atau hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, berarti hadis tersebut dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim atau siapa perawi dalam hadis tersebut biasanya dijelaskan. Itu yang namanya rawi atau perawi. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang hadis qudsi. Hadis qudsi adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya kemudian diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya nih dari hadis Rasulullah mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Semua karya Adam adalah untuknya kecuali puasa yang adalah untukku dan aku akan membalasnya." Kali ini ada kisah berhikmah yang menarik untuk kita simak. Mau tahu gimana ceritanya? Jadi suatu ketika ada seorang nabi berteduh di bawah pohon dalam perjalanannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang nabi singgah di bawah pohon. Dia digigit oleh seekor semut.
Dia memerintahkan agar barang bawaannya dijauhkan dari bawah pohon itu. Lalu dia memerintahkan agar rumah semut itu dibakar. Maka Allah mewahyukan, mengapa tidak hanya satu ekor semut saja? Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya seekor semut menggigit salah seorang nabi, maka dia memerintahkan agar desa semut dibakar. Allah pun mewahyukan kepadanya, hanya karena kamu digigit seekor semut lalu kamu membinasakan umat yang bertasbih? Meskipun ia seorang nabi, ketika perbuatannya tersebut salah, maka Allah sudah sepatutnya menegur nabi tersebut karena kesalahannya. Tidak boleh karena kesalahan satu hewan, satu semut, ataupun satu makhluk, maka makhluk yang lainnya yang tidak bersalah juga terkena hukumannya. Hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah tersebut adalah sudah sepatutnya kita menjaga keutuhan alam ini, keutuhan nyawa yang ada di bumi ini, dengan menjaga kelestariannya, menjaga keamanan dan kehidupan di bumi ini. Karena semua adalah ciptaan Allah yang patut kita jaga. Dan semua berhak untuk merasakan hidup bahagia dan sejahtera untuk beribadah. Sekian materi kali ini. Semangat terus belajar PAI-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.